Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, jumpa kembali dalam kelas fikih bersama Bu Guru. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa banyak manfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Guru akan membahas tentang bab Toharoh. Nah, pernah pastinya kan kalian mendengar kata Toharoh tentunya, apalagi waktu SD atau waktu kalian sekolah di madrasah, pasti sudah tidak asing dengan kata-kata Toharoh. Pastinya kan? Nah, sekarang guru akan menjelaskan tentang apa sih Toharoh itu. Nah, bisa didengarkan baik-baik ya anak-anak. Toharoh itu dikenal dengan istilah bersuci, yaitu bersuci untuk menghilangkan najis dan hadas agar ibadah yang akan kita lakukan dapat dilakukan dengan sah, artinya tidak sia-sia. Nah, bersuci itu bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Sedangkan cara bersuci dari hadas besar, yaitu dengan mandi. Nah, bersuci dari hadas kecil contohnya banyak sekali. Biasanya kalian tahu dengan kalau pipis, nah itu harus dengan berwudu. Sedangkan kalau hadas besar itu biasanya kalau bagi perempuan itu haid, kalau bagi laki-laki itu keluar mani. Nah, itu diwajibkan dengan bersucinya harus dengan mandi. Nah, di dalam Al-Quran, dasar hukum bersuci itu ada di dalam surat Al-Baqarah, yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, sekarang kita akan menjelaskan pengertian hadas dan najis. Yang pertama, najis. Najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najasah, yang artinya kotor, menjijikkan, tidak bersih, dan tidak suci. Sedangkan secara istilah, najis adalah segala sesuatu yang tidak suci. Benda najis tidak suci itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu najis dari asalnya dan benda suci yang terkena najis, sehingga menjadi benda najis. Sedangkan hadas berasal dari bahasa Arab, yaitu hadasah, yang artinya peristiwa. Adapun dalam istilah fikih, hadas adalah kondisi seseorang yang tidak suci, sehingga mengharuskan dirinya untuk bersuci dengan cara mandi atau berwudu. Orang yang masih dalam keadaan hadas tidak sah melakukan sholat karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab Toharoh ini, pasti kalian sering mendengar tentang dua hal, yaitu hadas dan najis. Nah, pada pembagian hadas itu dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan najis itu ada 3 bagian. Yang pertama, najis muhaffafah, yang kedua, najis mutawasitoh, dan yang ketiga, najis mughaladoh.
Najis mukhafafah biasanya diartikan dengan najis yang kecil, sedangkan najis mutawasatoh biasanya diistilahkan dengan najis sedang, sedangkan najis muwaladoh itu adalah najis yang besar atau berat. Tata cara bersuci. Yang pertama bisa dilakukan dengan wudhu. Yang kedua bisa dilakukan dengan mandi wajib. Dan yang ketiga dengan tayamum. Untuk wudhu, wudhu itu adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, suci. Dan secara istilah wudhu artinya hal-hal yang dilakukan untuk membersihkan anggota badan tertentu sesuai syarat dan rukun dari wudhu. Yang kedua, mandi wajib. Dalam bahasa Arab, mandi wajib itu adalah al-wuslu yang artinya membasuh. Adapun mandi wajib dalam istilah fikih artinya meratakan air ke atas kepala hingga seluruh bagian tubuh sampai mata kaki karena hadas besar. Yang ketiga, tayamum. Ketika hendak bersuci namun tidak mendapati air, maka dapat dilakukan dengan tayamum. Tayamum merupakan pengganti wudhu. Cara bersuci dari tayamum yaitu menggunakan tanah atau debu. Tayamum juga dapat menjadi pengganti mandi wajib. Tayamum dilakukan ketika kita tidak mendapati air atau dalam kondisi tertentu. Misalnya seperti sedang sakit atau minimnya air untuk bertahan hidup. Untuk bersuci dari hadas kecil, kita harus melakukan yang namanya wudhu. Nah, wudhu itu juga ada rukunnya, yaitu ada 6. Yang pertama, melafalkan niat di dalam hati. Nah, niatnya yaitu nawaitul wudu'a li ruf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Dan yang kedua, membasuh wajah. Artinya, wajah yang kita basuh dengan air itu seluruh wajah, bukan hanya sebagian wajah atau hanya wajah bagian tertentu, tapi melainkan membasuh seluruh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Biasanya diawali dengan tangan yang kanan 3 kali dan kemudian diakhiri dengan tangan yang kiri juga 3 kali. Yang keempat, membasuh sebagian kulit kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Sama halnya dengan tangan, dimulai dari kaki yang kanan sebanyak 3 kali, kemudian diakhiri dengan kaki yang sebelah kiri 3 kali. Nah, dan yang terakhir yaitu tertib. Artinya dalam melakukan semua rukun wudhu itu harus berurutan. Mandi wajib dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wusluh yang artinya membasuh. Adapun mandi wajib dalam istilah fikih artinya meratakan air ke atas kepala hingga seluruh bagian tubuh sampai ujung kaki karena hadas besar. Mandi wajib diawali dengan niat bersuci dan membersihkan hadas besar. Orang yang mandi dalam keadaan besar, hadas besar, wajib melakukan mandi wajib. Mandi wajib biasanya dikenal dengan istilah mandi junub.
Adapun tata cara mandi wajib secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan bismillah di dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, mencuci kedua tangan dengan air sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, melakukan wudhu sebagaimana wudhu hendak mengerjakan ibadah sholat. Yang keempat, menyiramkan air ke atas kepala dan menyela-nyela rambut hingga terkena kulit kepala. Yang kelima, menyiramkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh dan meratakan air ke seluruh tubuh. Yang terakhir, mendahulukan anggota badan bagian kanan, kemudian badan bagian kiri. Tayamum ketika hendak bersuci namun tidak mendapati air, maka dapat dilakukan dengan tayamum. Tayamum merupakan pengganti wudhu. Cara bersuci dengan tayamum yaitu menggunakan tanah atau bisa juga dengan debu. Tayamum juga dapat menjadi pengganti mandi wajib. Tayamum dilakukan ketika kita tidak mendapati air atau dalam kondisi darurat. Seperti misalnya kita dalam keadaan sakit, maka kita dibolehkan untuk bertayamum. Atau minimnya air untuk bertahan hidup, misalnya ketika kita menghadapi musim kemarau, tidak ada hujan sama sekali, air pun sedikit, sehingga diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Untuk bersuci dari hadas dan najis, kita memerlukan alat bersuci. Nah, sekarang kita harus tahu macam-macam alat yang digunakan untuk bersuci. Alat-alat untuk bersuci ada 3. Yang pertama yaitu air. Air merupakan alat bersuci yang paling sering digunakan oleh umat Islam. Yang kedua adalah tanah atau debu. Debu merupakan salah satu dari alat bersuci. Bersuci menggunakan debu bisa disebut juga dengan tayamum. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu. Dan yang ketiga, alat bersuci yaitu batu. Nah, itulah penjelasan pada bab fikih toharo ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dari bab toharo ini. Nah, kesimpulannya dari bab toharo adalah toharo itu bersuci dari hadas dan najis. Nah, kalau hadas ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan kalau najis itu ada 3, najis besar, sedang, dan kecil. Nah, demikian anak-anakku, semoga kita semua mendapat manfaat dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan tentang toharoh atau bersuci. Mudah-mudahan dari pemaparan ini kita semua mendapat ilmu yang berguna untuk kedepannya. Dan mudah-mudahan kita bisa bersuci
dengan cara yang lebih baik lagi sehingga ibadah kita mampu menghasilkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.